kalau kita ngomongin soal kasusnya Nikita Mirzani, berarti ini kan ada kesepakatan soal uang 4M dong. Oke Bro Leo, sekarang karena memang ya mungkin Bro Leo juga tahu lah ya, gue juga beberapa kali ngeliat lo sering ngasih advice atau pandangan atau pendapat buat teman-teman Sobat LSS. LSS, ya kan, di akun pribadi, ya kan. Gimana? Memang kasusnya si NM ini kan lagi marak dibicarakan juga ya. Ya, menarik perhatian Dia publik lah. menarik perhatian publik kasusnya. Ya, Nah, kita bahas itu tapi dari segi hukumnya aja. ya, Jadi lu nggak usah masuk ke dalam perkaranya. betul. Setuju gua, Bro. Ya, jadi kita karena ini udah gue buka, ya kan, dakwaannya. Jadi kita berangkat dari sini aja. Oke, boleh. Dari dakwaannya. Gimana? Boleh. Oke ya. Mainkan saja. Mantap, mainkan. Oke Bro Leo. Jadi ini kan kalau gue lihat di dakwaan ini itu kan ada dakwaan pertama yang bagian ke-1 itu dia terkait dengan pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Oke. Itu untuk dakwaan yang pertama ke-1. Oke. Terus dia juga ada atau dakwaan yang kedua itu pasal 369 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, ya kan? Oke. Dan pasal 3 Undang-Undang TPPU junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Nah, kalau ngelihat dari strukturnya ini sebenarnya dakwaannya ini tuh dakwaan apa ya? Oke, berarti ini kan Bro Martin pertama memulai ini berkaitan dengan bentuk dakwanya dulu ya. Betul. Jadi, oke Bro Martin. Biar maksudnya ya mana tahu penonton kita ada yang mahasiswa kan, jadi Ya. Ini juga bentuk edukasi hukum ya. iya. Oke, karena ini juga berkaitan dengan edukasi hukum, gue akan jelaskan dulu. Jadi teman-teman sekalian, dakwaan itu sepenuhnya dominus litis dari kewenangan penuh dari jaksa untuk menentukan. Kewenangan penuh dari penuntut umum untuk menentukan dia mau mengajukan dakwaan yang model apa. Nah, dalam konsep hukum yang ada, dalam ketentuan hukum yang ada sebenarnya 4 bentuk dakwaan yang bisa diajukan oleh penuntut umum. Oke. Pertama itu dakwaan tunggal, yaitu dia hanya mengajukan dakwaan satu tindak pidana saja. Satu pasal nanti ya. Satu pasal. Itu namanya dakwaan tunggal. Oke. Atau bisa juga dengan dakwaan alternatif. Dia biasanya dakwaan alternatif itu ditandai dengan adanya dakwaan ke-1 atau kedua. Nah, nanti tadi yang dibacakan Bro Martin itu dakwaan ke-1-nya itu pasal 45 ayat 10 huruf B, Ya. junto pasal 27 ayat 2 27B ayat 2. Ya. Junto pasal 55. Junto pasal 55 atau ya. pasal 369. Betul. Nah, itu adalah contoh dari dakwaan alternatif. Oke. Itu dakwaan alternatif. Kemudian bentuk yang kedua dari dakwaan itu adalah dakwaan kumulatif. Oke. Dakwaan kumulatif itu biasanya ditandai dengan penggunaan dakwaan ke-1 dan dakwaan kedua. Nah, kalau Bro Martin atau yang sering menyaksikan podcast Skylofem sering mendengarkan, oh dia didakwa pasal berlapis. Nah, itulah yang dakwaan kumulatif itu. Dan itu ya tadi. Dan jadi kalau dibilang dakwaan berlapis itu ya dakwaan kumulatif itu dia menggunakan dakwaan ke-1 dan dakwaan kedua dan dakwaan ketiga gitu. Yaitu pasal berlapis tuh. Nah, itu bentuk dakwaan yang ketiga. Kemudian bentuk dakwaan yang keempat itu adalah dakwaan campuran. Campuran antara kumulatif alternatif. Gitu Bro Martin. Jadi di situ di dalam dakwaannya itu biasanya ada penggunaan seperti yang kasus ini tadi Bro Martin bacakan itu kan Undang-Undang ITE atau pasal 369 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang TPPU. Nah, itu campuran itu, alternatif kumulatif dalam dakwaannya. Kalau untuk pemenuhan unsur-unsurnya, maksudnya kalau kayak tadi kumulatif dan alternatif ini, yang si kumulatif itu karena dan harus dibuktikan juga. Dua-duanya. Oke. Gitu loh. Kalau yang alternatif itu dipilih salah satu. Oke. Kalau gabungan? Kalau gabungan, contoh kayak ini kan gabungan nih. Dakwaan ke-1 atau dakwaan kedua. Nanti dipilih salah satu, dakwaan ke-1 atau dakwaan kedua itu mana yang dipakai. Oke.
baru dan TPPU-nya dibuktikan lagi gitu loh. Oke. Makanya ini dikatakan gabungan ya. Gabungan. Oke. Itu tadi terkait dengan jenis-jenis dakwaannya. Nah, sekarang gue coba membacakan dulu lah ya. Tadi kan gue udah nyebutin pasal-pasalnya, tapi mungkin biar lebih runut lagi terkait dengan nanti unsur-unsurnya segala macam. Kita kan mungkin akan lebih dalam lagi ya. Oke, boleh Oke. Bang Martin. Dakwaan pertama ke 1. Ya kan, ini pasal 45 ayat 10 huruf A junto 27B ayat 2 Undang-Undang ITE junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Di sini dikatakan melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain. Ini untuk dakwaan yang pertama, dakwaan yang 1. Terus untuk dakwaan yang kedua, di sini dia dikenakan dengan pasal 369 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Di sini dikatakan melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang. Terus dan yang pasal 3 terkait dengan TPPU-nya, pasal 3 TPPU junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Di sini dikatakan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Oke. Nah, dari pasal-pasal dan unsur-unsur yang tadi gue sebutkan atau gue bacakan tadi, ini kan ada Undang-Undang ITE sama yang KUHP, ya kan? Di mana sebenarnya hampir sama gitu loh. Yang jadi pertanyaan gue adalah apa bedanya pasal 369 ayat 1 KUHP itu kan ancaman pencemaran ya? Iya. Dengan pasal 310 pencemaran nama baik. Oke, pertama Bro Martin, kalau kita ngomongin prinsipnya nih, ini Bro Martin mau langsung masuk ke 310 apa? Gue mesti menjelaskan dulu bedanya Undang-Undang ITE sama. Kayaknya kalau menurut gue langsung bedanya yang dalam KUHP dengan Undang-Undang ITE dulu biar runut. Sorry. Oke, jadi gini Bro Martin. Pasal 369 itu prinsipnya itu adalah tindak pidana pemerasan. Iya. Sebenarnya 369 itu satu rumpun dengan 368, cuman perbedaannya ada di alat untuk mengancamnya. Kalau 368 itu kan alat mengancamnya itu kekerasan atau ancaman kekerasan. Itu 368. Sedangkan kalau 369 itu ancamannya adalah membuka rahasia atau pencemaran. Itu bedanya, kita ngomongin yang satu rumpun di dalam KUHP dulu. Kemudian lalu apa bedanya antara 369 ini dengan pasal 27B ayat 2 junto pasal 45 Iya. ayat 10, oke? Bedanya adalah kalau pasal 27B ini yang jadi dakwaan ke-1 dalam perkara Nikita Mirzani itu adalah sama esensinya. Dia pemerasan menggunakan ancaman pencemaran atau membuka rahasia, tetapi dia memanfaatkan media elektronik. Sedangkan kalau 369 itu dia konvensional dia. Oke, berarti ada lex spesialis lah di sini. Jadi Undang-Undang ITE ini yang pasal 27B ini adalah lex spesialis dari 369. Oke. Karena secara faktanya disebarkan melalui ini ya. Komunikasinya kan lewat media elektronik ya, makanya tunduk kepada Undang-Undang ITE sebagai lex spesialis derogat legi generali. Oke. Gitu. Nah, kalau tadi 369 dengan
310. Oke. 369 itu seperti yang saya jelaskan tadi, pemerasan dengan menggunakan alat untuk mengancamnya itu berupa ancaman pencemaran atau membuka rahasia. Nah, 310 itu adalah tindak pidana pencemaran nama baik. Perbedaannya apa? Kalau 310 itu berbicara tentang seseorang melakukan pencemaran nama baik. Perbuatan pencemaran nama baiknya itu harus ada. Perbuatan menyerang martabat dan harkat seseorang itu harus ada. Itu di 310. Sedangkan kalau 369 itu pencemarannya itu tidak harus terjadi. Baru bersifat ancaman aja 369 itu sudah terpenuhi. Artinya apa? Tidak diharuskan ada pencemaran, tidak diharuskan adanya tindakan membuka rahasia. Karena pencemaran dan membuka rahasianya itu hanya sebagai ancaman, alat untuk mengancam supaya seseorang itu memberikan sesuatu. Begitu. Kalau secara contoh simpel bisa di ini nggak? 310 dan 369 nih. Jadi gini, Kalau misalnya gue bilang maaf nih, bego lo, gitu. Itu bukan termasuk pengancaman atau pencemaran. enggak, jadi gini, gua kasih contoh lah. Nah, ini nanti bedanya paling gampangnya. Iya, antara 310 dan 369 Iya. gitu loh. Contoh nih, gue bilang nih ke orang-orang, apa Bang Martin itu kerjanya main perempuan? Contoh. Iya, contoh. Iya. Jangan langsung lu enggak. Bukan. Ya, istri ente juga di rumah pasti tahu kan, ini kan cuma contoh. Cuman contoh ini gitu. Iya, terus. Bang Martin suka main perempuan. Saya bilang ke orang-orang lain begitu. Gitu kan? Itu masuknya 310. 310. Oke? Karena sudah terinformasikan ke orang-orang lain. Ya itu karena tujuan gua bukan untuk meminta sesuatu, tapi tujuan gua hanya untuk sekedar supaya nama lu jelek. Oke. Itu masuk pencemaran nama baik 310. Oke. Kalau contohnya 369, ayo Bang Martin, lu kasih lu kasih gua duit. Kalau lu nggak ngasih gua duit, gua bilang nih ke orang-orang lu suka main perempuan. Oke. Itu. Karena Gua ini- mengancam lu harus ngasih gua duit. Kalau lu nggak ngasih gua duit, gua bilang nih ke orang-orang lu suka main perempuan. Iya, karena itu disampaikan secara langsung itu 369. 369. Tapi Tapi kalau kalau gua lewat chat, atau gua DM, Iya. telepon, nah itu maksudnya undang-undang ITE. Oke, Loh. makanya Jadi gini, cara paling mudah untuk membedakan 310 sama 369 itu, kalau di dalam 310 akibatnya itu nama baik seseorang itu hancur. hancur sudah. Kalau 369 itu dilihatnya itu adalah ada permintaan sesuatu enggak ini? Ada pemberian sesuatu enggak di sini? Nah, itu cara gampang untuk membedakannya. Kalau yang tadi 368 nih, yang lu bilang serumpun tadi, 368 itu, dengan 369 tadi. 368 itu contohnya itu gue mukulin lu. Ayo gue pukul lu. Ayo kasih gue duit. Ayo lu kasih gue duit. Kalau enggak, itu kalau udah menggunakan kekerasan. Kalau ancaman kekerasan, lu kasih gue duit enggak? Kalau enggak gue bunuh. Itu 368. 368. Oke. Gitu loh. Berarti yang 368 udah ada actionnya juga ya. Lebih kepada fisik. Kalau Fisik, ya? 368 itu lebih kepada fisik. Nah, kalau misalkan ini si terdakwa ini dapat membuktikan ya tadi itu loh yang unsur-unsur itu dapat membuktikan bahwa orang yang diperas itu melakukan suatu tindak pidana. Paham maksud gue? Iya paham. Ya kan? Apakah hal tersebut membebaskan si terdakwanya lepas dari 369 atau undang-undang ITE-nya? Oh ini kan menjadi pertanyaan yang menarik ya. Iya. 369 maupun undang-undang ITE itu kan menggunakan ancaman membuka rahasia atau pencemaran, ya kan? Nah, kalau ternyata orang yang diperas itu betul melakukan suatu tindak pidana, apakah kemudian itu membebaskan orang yang memeras atau membebaskan seseorang dari 369 itu? Jawabannya tidak. Karena apa? Esensinya itu adalah lu mengancam orang supaya orang ngasih sesuatu, memberikan sesuatu yang sebagian atau seluruhnya miliknya dia ke lu. Iya. Bro pernah dengar gak yang kasus oknum kepolisian memeras sejumlah orang peserta DWP? Ya yang konser. Ya. Iya. Orang-orang itu kan dianggap menyalahgunakan narkotika. Itu tindak pidana atau bukan?
tindak pidana. Iyalah. Oknum kepolisian itu meminta duit sejumlah uang. Kalau lu nggak mau diproses, lu kasih gua duit. Sekarang pertanyaannya, terhadap oknum-oknum kepolisian itu kan pada akhirnya dihentikan secara etik karena dianggap terbukti melakukan pemerasan Iya. atau pembiaran pemerasan. Pertanyaannya, tetap kan dia dianggap melakukan pemerasan? Tetap. Meskipun orangnya itu adalah pelaku tindak pidana narkotika karena contoh katakanlah terbukti positif. Iya. Artinya apa? 369 maupun pasal 27 B itu tidak melihat orang si korbannya ini betul melakukan tindak pidana atau tidak. Tetapi yang dilihat itu apakah akibat dari ancaman yang datang itu si korban itu akhirnya memberikan sesuatu. Titik beratnya ke situ, Bro Martin. Bukan kepada si pelaku ini melakukan tindak pidana atau tidak. Si korban ini melakukan tindak pidana atau tidak. Jadi ketika si korban ini betul ternyata melakukan tindak pidana, ya kan? Tetapi saya minta duit nih, lu kasih gue duit nih, kalau enggak gue buka nih rahasia lu melakukan tindak pidana atau lu melakukan ini. Nah, titik beratnya di situ, ancaman yang gue berikan supaya gue mendapatkan sesuatu. Di situ fokusnya 369 maupun 27 B ayat 2 itu. Nah, kalau gua misalnya sebagai T-nya, gua buat mematahkan unsur ini gimana berarti? Ya, titik beratnya kepada untuk mematahkan unsur 369 ini ataupun 27 B ayat 2 ini, yang perlu lu lakuin adalah ya gue nggak pernah mengancam. Kalaupun dia ngasih duit, ya dia ngasih duit atas kehendaknya dia sendiri, bukan karena paksaan gua. Kan karena di situ kan memaksa seseorang kan. Berarti kan seseorang itu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya dia kan. Ya contoh nih Bro Martin, gue Kalau misalnya, sorry bro, gue potong. Kalau misalnya ancamannya memang ada tapi uangnya nggak ada, maksudnya apa? Ya akhirnya kan larinya ke percobaan pemerasan kan jadinya. Iya, berarti 369, maksudnya pasal yang disangkakan ini gugur berarti kan 369 nggak masuk berarti. Iya, larinya ke percobaan tapi bro. Larinya ke percobaan karena apa? Tidak selesainya delik pemerasannya itu bukan karena kehendaknya si pelaku, tapi karena keadaan dari si korban yang tidak bisa memberikan permintaan yang diminta oleh si pelaku. Nah, tetapi ketika sudah diserahkan duitnya ya sudah full toit, terpenuhi itu 369-nya maupun undang-undang ITE-nya, tinggal berdasarkan lex spesialis ketentuan undang-undang ITE yang akan diterapkan begitu. Oke. Jadi 369 ini itu pencemaran nama baik atau pemerasan ini? Pemerasan. Pencemaran nama baik itu 310. Gitu. Jadi kalau misalnya banyak orang bahwa ini beranggapan adalah pencemaran nama baik, ini salah ya? Ya nggak relevan. Karena kan dakwaannya 369. 369 fokusnya ke dakwaannya. Maka sebenarnya kalau dalam konteks seseorang didakwa 369 atau pasal 27B itu ayat 2 junto pasal 45 ayat 10 itu yang seharusnya dititik beratkan itu adalah bahwa penerimaan atas sesuatu itu atas dasar kesepakatan yang tidak cacat kehendak. Kayak itu gimana? Atau penerimaan atas kesepakatan yang sah. Jadi kan gini, tujuannya 369 atau 27B itu kan pasti akan memunculkan suatu perikatan kan. Betul. Nah, tinggal dicek. Jadi 369 itu adalah masuk kepada kategori perikatan yang tidak sah karena atau perjanjian yang tidak sah karena adanya cacat kehendak. Cacat kehendaknya bisa adalah terjadi karena adanya suatu pengancaman atau paksaan. Contoh nih, kalau kita ngomongin soal kasusnya Nikita Mirzani, berarti ini kan ada kesepakatan soal uang 4M dong. Ya. Si Reza Gladys menyerahkan uang 4M. Nah, sekarang pertanyaannya, yang mesti dibuktikan dalam perkara ini adalah sebenarnya pergeseran uang 4M ini, pembuatan kesepakatan soal uang 4M ini, itu didasarkan pada kehendak bebas dari si korban atau karena adanya suatu paksaan. Gitu loh Bro Martin. Jadi kalau ternyata nanti terbukti penyerahan uang 4M ini atas kehendak bebas dari si korban tanpa ada suatu paksaan dari pihaknya Nikita Mirzani, ya dia 369 maupun undang-undang ITE-nya tidak terpenuhi. Meskipun nggak ada hubungan hukumnya? Ya hubungan hukumnya kan di kesepakatan itu bro. Perjanjian itu kan tidak harus tertulis. Perjanjian itu kan bisa lisan. Makanya gue bilang 369 maupun 27B itu melahirkan suatu perjanjian pasti.
Apakah itu utang piutang, apakah itu hibah, Kerjasama. apakah itu kesepakatan kerjasama gitu loh. Apakah itu jual beli, pokoknya prinsipnya 369 itu akan melahirkan suatu kesepakatan. Nah, tetapi 369 itu kesepakatannya tidak sah karena ada cacat kehendak. Gitu, Bro Martin. Oke. Mungkin sambil berjalan kali ya, teman-teman ada yang mau bertanya, teman-teman? Kebetulan banyak teman-teman yang menyaksikan secara live YouTube kita kali ini. Agak tertawa dulu kalian, biar kita ini nggak dikira berbohong. Ada yang mau nanya mungkin sebutkan nama, terus dari mana, ya kan? Nama dari mana, terus apa yang mau ditanyakan, gitu. Ya nggak apa-apa. Bang mau nanya, apa sih konsekuensi hukumnya jika suatu produk tidak memiliki izin BPOM-nya? Oke, ini pertanyaannya ini memang masih ada kaitannya lah dengan yang sekarang sedang disidangkan ini kan ribut-ribut ini. Jadi langsung gue jawab aja lah biar nggak lupa iya. pertanyaannya. Meskipun menjauh dari topik yang tadi kita bahas ini, Tapi masih berkaitan lah. Jadi nih, teman-teman sekalian, berdasarkan Undang-Undang Kesehatan itu, setiap produk, mau itu makanan, mau itu terkait dengan kesehatan, itu wajib hukumnya harus memiliki perizinan. Nah, salah satu yang harus dimiliki itu adalah izin dari BPOM kan, izin edar dari BPOM. Nah, ketika suatu produk itu tidak memiliki izin BPOM-nya, tidak memperoleh perizinan dari BPOM, maka perbuatan mengedarkan atau memasarkan, memproduksi suatu barang yang tidak ber-BPOM itu adalah suatu tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Kesehatan. Kalau nggak salah itu pasal 435 atau apa gitu. Kalau nggak salah pasal 435, coba Bang Martin bacakan gitu. Karena ada konsekuensi hukumnya tuh. Konsekuensi hukumnya itu adalah perbuatan, itu adalah tindak pidana. Dan terhadap suatu tindak pidana kan otomatis bisa dilaporkan. Tinggal kita lihat apakah ini tindak pidananya ini aduan atau delik biasa. Dan kalau saya lihat di Undang-Undang Kesehatan itu dia sebagai delik biasa. Jadi tanpa ada aduan dari si korban atau si pembeli produk yang tidak ber-BPOM pun aparat penegak hukum itu bisa bekerja. Oke, mungkin saya coba tambahkan ya. Maksudnya ini terkait dengan tadi pasal 138 yang Bang Leo sempat bilang. Saya coba bacain. Pasal 435 tadi saya bilang, Bro. Oh, 435. Kalau nggak salah 138 itu terkait dengan perbuatannya. Iya betul. Yang dilarang, yang kewajibannya. Kemudian 435 itu kan ketentuan pidananya itu. Iya betul. Oke, bentar. Pasal 435. 435 Undang-Undang Kesehatan. Oke. Saya bacakan ya. Bahwa setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat 2 dan ayat 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Tuh, konsekuensi hukumnya ada, ancaman pidananya ada. 12 tahun. Orang yang memasarkan tanpa BPOM itu bisa dipidana. Gitu. 12 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Oke, ada pertanyaan lagi nggak ini? Oke, banyak juga nih Sal. Ini mahasiswa UPN ini teman-teman, Fakultas Hukum UPN Jakarta. Terlalu. Oke, lanjut Syawah. Lalu nih Bang, misalnya suatu produk skincare itu tidak mencantumkan petunjuk cara penggunaan produk tersebut. Nah, apakah itu bisa dianggap sebagai pelanggaran ya Bang? Oh, di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, salah satu larangan bagi pelaku usaha itu adalah dia tidak memberikan penjelasan informasi yang jelas. Itu dilarang ya. Ketika ada suatu pelaku usaha membuat produk yang dipergunakan tetapi tidak diikuti dengan penjelasan lebih jauh tata cara penggunaannya, itu adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan itu diatur di dalam ketentuan pasal 8 kalau nggak salah. Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai itu. Berarti bro, kalau misalnya yang sifatnya dia racikan sendiri? Racikan sendiri pun tetap harus di ini kan? Tetap, misalnya ini produk ini. Cara penggunaannya kan tetap di situ harus dicantumkan. Termasuk kandungan-kandungannya. Kalau yang obat racik sendiri, contohnya dulu gue pernah tuh obat jerawat gitu loh. Tapi nggak ada. Jadi kalau racikan itu kan larinya itu nanti kepada resep dokter bro. Iya. Ya kalau resep dokter itu kan lain lagi ceritanya. Oh, oke. Itu kan pertanggungjawabannya secara medis. Betul, nggak diperjualbelikan lah. Betul, itu kan harus
Karena harus berobat, pemeriksaan, ya karena berobat. pemeriksaan kemudian dokter bilang oh ini harus racikan obat ini nih yang Iya, bagus. betul. Nah itu jatuhnya kepada pertanggungjawabannya si dokternya. Oke. Nggak mungkin juga keluar nggak mungkin juga itu harus di-BPOM-kan terlebih dahulu. Namanya aja racikan, artinya dibuat pada saat akan dipergunakan gitu loh. Tetapi kalau yang tadi pertanyaan Salwa itu berkaitan dengan produk yang sudah diperjualbelikan secara bebas kan. Tetapi di situ tidak dicantumkan gimana cara penggunaannya dan segala macam itu nanti ada larangan lah, kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha itu diatur di dalam pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Iya. Dan kalau kewajiban dan larangan ini dilanggar, itu ada ancaman pidananya Salwa. Kalau nggak salah itu di ketentuan pasal 52. Coba nanti di ini. Bukan pasal 52. Itu ada ancaman pidananya tuh. Sebentar Salwa. Kalau pasal 62, salah, kurang 1. 10, kurang 10. Kurang 10, pasal 52 itu mengatur itu. Jadi pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat 2, pasal 15, pasal 17 ayat 1 huruf A, huruf B dan huruf C, huruf E ayat 2 dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar. Jadi ada ancaman pidananya tuh. Jadi nih para pelaku usaha, kalau ente jualan, kalau Anda jualan tidak mencantumkan informasi yang jelas, hati-hati. Ada nih ancaman pidananya 5 tahun atau 2M loh. Jadi pelaku usaha jujurlah dalam berusaha. Begitu Bro Martin. Ada lagi nggak nih pertanyaannya? Ada lagi, mungkin sebutkan nama, dari mana daerahnya, asalnya. Kalau misalkan pelaku melanggar undang-undang konsumen terus mendapatkan keuntungan, apakah keuntungan tersebut itu termasuk ke dalam tindak pidana pencucian uang, Bang? Oke. Pertama yang mesti dijawab sebenarnya dari pertanyaanmu itu, apakah pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini termasuk predikat crime dari tindak pidana pencucian uang? Itu yang mesti dijawab terlebih dahulu. Iya, karena itu ada. Karena TPPU itu harus ada predikat crime-nya atau tindak pidana asalnya. Nah, kalau kita baca di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, apa saja sih yang termasuk pada predikat crime dari tindak pidana pencucian uang itu diatur di dalam ketentuan pasal 2 ayat 1. Iya. Di dalam pasal 2 ayat 1 dari huruf A sampai huruf I itu disebutkan tindak pidananya secara spesifik. Tetapi ada penambahan perluasan yaitu pasal 2 ayat 1 huruf Z. Di dalam huruf Z itu diatur bahwa tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih termasuk sebagai predikat crime dari TPPU. Nah, kalau kita membaca ketentuan pasal 62 ini, ancaman pidananya kan 5 tahun. Artinya dia masuk kepada ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf Z. Nah, jika tindak pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini dilakukan, menghasilkan ke harta kekayaan, kemudian harta kekayaan hasil dari tindak pidana perlindungan konsumen ini ditransferkan, ditransaksikan, dipergunakan dan segala macamnya itu bisa dianggap sebagai tindak pidana pencucian uang aktif sebagaimana diatur dalam pasal 3 atau pasal 4 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kalau kayak gitu, Bro, itu dipisah dulu apa digabung? Oke. Dalam artian apa harus maksudnya harus terbukti dulu dia melanggar ketentuan perlindungan konsumen baru bisa dikaitkan. Oh enggak begitu Bro Martin. Jadi teman-teman, ini untuk pengetahuan teman-teman juga, bagi mahasiswa, bagi pelaku usaha, perlu teman-teman untuk mengetahui ini. Kenapa saya bilang perlu? Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, ada ketentuan pasal 69 yang mengatur bahwa untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan. Itu bunyi pasal 69. Artinya apa? Dengan berkaca kepada pasal 69. Pasal 69 itu, maka pemisahan penuntutan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal itu dapat dibenarkan. Dan penuntutan di tindak pidana pencucian uang dilakukan terlebih dahulu tanpa dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, itu dapat dibenarkan. Meskipun dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 itu mengatur tentang penggabungan penyidikan tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. Pasal 75 itu bunyinya, dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup,
penyidik melakukan penggabungan penyidikan tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang, dan penggabungan tersebut diberitahukan kepada PPATK. Begitu Bro Martin. Oke, berarti dalam proses katakanlah penyidikan terkait dengan pelanggaran undang-undang perlindungan konsumen ini bisa berkembang lah ya. Bisa. Ke TPPU-nya Bisa, ya, gitu. bisa. Oke. Saya rasa sih sudah cukup menjawab ya. Kalau memang belum cukup menjawab, silakan bertanya lagi. Ada lagi nggak nih pertanyaannya nih? Sebutkan nama terus sekarang gimana kabarnya, atau nama tinggalnya di mana, asalnya dari mana, usia berapa? Oke Bang, nama saya Nia, sekarang nggak gimana-gimana Oke, siap. dan ingin bertanya. Silakan. Kalau pelaku mencemarkan berita atau informasi pada suatu produk untuk kepentingan umum, apakah dia dapat dibebaskan dari pasal 369 KUHP? Oh, maksudnya benar-benar review. Oke. Saya asumsikan ini benar-benar review kan maksudnya? Oh enggak, dia Apa? kan kaitannya sama 369 nih. Kalau review ya review doang kan. Dia nggak perlu minta duit dong. Oh, karena 369 ya? Iya, karena ini pertanyaannya sendiri kan kaitannya sama 369 kan. Kalau 369 lagi-lagi bro, itu kan ada pemaksaan kan di situ. Nah, pertanyaannya tadi, apakah kalau itu untuk kepentingan umum boleh nggak dibebaskan dari 369? Jawabannya enggak. Karena apa? Untuk kepentingan umum itu diatur kaitannya dengan ketentuan pasal 310. 310 ayat 3-nya nanti coba dilihat. Di situ dibilang, kalau untuk kepentingan umum, orang itu dapat dibenarkan melakukan pencemaran nama baik. Untuk kepentingan umum. Ya, untuk kepentingan umum boleh dibenarkan melakukan pencemaran nama baik. Dia tidak bisa dipidana atas dasar tindak pidana pencemaran nama baik. Tapi 310. Tetapi kalau berbicara 369, ya itu bukan lagi soal pencemaran nama baiknya, tapi soal tindakan mengancam menggunakan ancaman pencemaran supaya dia memperoleh sesuatu gitu loh. Tapi contohnya apa sih itu 310 pencemaran untuk kepentingan umum? Contoh, orang mengkritik pemerintah, kebijakan pemerintah ini bla 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 segala macam. Nah, itu dapat dibenarkan. So, contoh nih, kita mengkritisi soal MBG lah. MBG-nya nih nggak tepat ini, masa orang keracunan bla 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 segala macam. Kita nggak bisa dipidana. Karena kita menyuarakan untuk kepentingan umum. Karena kita juga nggak minta duit ke pemerintah kan. Iya. Ayo kalau lu nggak mau ngasih duit, gue sebarkan nih ya untuk menyerang kebijakan lu. Kita nggak begitu gitu. Gitu loh. Jadi mesti dibedakan. Subjeknya 310 sama 369 ini perbuatannya tuh berbeda secara konsep gitu loh. Ada lagi pertanyaannya? Silakan jika ada yang ingin bertanya. Bang mau nanya, kalau misalnya Namanya siapa, terus dari kampus mana, atau dari mana asalnya? Silakan. saya Viola dari UPN Veteran Jakarta. Jadi saya mau bertanya, kalau misalnya di dalam kasus Nikita Mirzani kan penggunaan pasal 369 penggunaan 3 pasal 9 dalam TPPU kan itu berlaku. Kemudian seperti yang beredar di berita, Mungkin ini. Iya, yang sudah siap-siap dulu coba, nggak apa-apa, silakan. Oke, lanjut. Tadi komunikasinya terputus ya Pak Leo. Iya. Kebetulan juga dia ini, jadi sinyalnya agak-agak ini bermasalah kayaknya, jadi hilang. Oke, kita coba penelpon selanjutnya atau pertanyaan selanjutnya. Silakan. Ini Bang, saya mau nanya, kan di perkaranya Nikita Mirzani kan ada perkara di dakwanya itu pakai pasal 369 sama TPPU. Iya. Nah, berarti kan ada tindak pidana asal dan tindak pidana TPPU-nya. Berarti kalau dalam case kayak gini itu berarti apakah ketentuan pasal 69 TPPU itu masih berlaku, Bang? Oke. Oh, penggabungan tadi itu. Kan tadi kan gue bilang pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang itu mengatur bahwa dalam hal untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan perkara tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan tindak pidana asal. Nah, pasal 69 itu berlaku ketika itu dilakukan pemisahan penuntutan. Jadi tindak pidana pencucian uangnya dituntut tersendiri dan tindak pidana asalnya tersendiri. Nah, kalau dia dilakukan penggabungan, apa konsekuensi hukumnya? Pasal 69 itu tidak berlaku. Artinya apa? Tindak pidana asalnya harus dibuktikan. Ketika penuntut umum tidak dapat membuktikan tindak pidana asalnya, maka secara hukum tindak pidana pencucian uangnya tidak terbukti. Karena apa? Tindak pidana pencucian uang itu adalah tindak pidana lanjutan.
dia ada ketika ada kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan. Nah, ketika dilakukan penggabungan, dalam konteks kasusnya Nikita Mirzani lah kalau kita lihat, ini kan berarti kan pidana asalnya itu pasal 27B ayat 2 atau pasal junto pasal 45 ayat 10 atau pasal 369. Jadi jaksa penuntut umum itu harus bisa membuktikan salah satu dari dakwaan ke-1 dan atau kedua ini. Kalau dakwaan Undang-Undang ITE maupun 369-nya tidak terbukti, secara hukum TPPU-nya tidak terbukti. Iya, karena dan ya di sini. Iya, karena ada Iya. dakwaan Balik kumulatif. lagi Dan tadi. di TPPU-nya kan disebutkan uang yang dijadikan objek TPPU-nya itu kan hasil dari dugaan tindak pidana di dakwaan ke-1 atau kedua. Betul. Jadi kalau dakwaan ke-1 keduanya tidak terbukti, ya otomatis dong Iya. TPPU-nya tidak terbukti. Begitu. Si kumulatif ini nggak masuk ya. Oke, Ada lagi nggak nih pertanyaannya nih? ada lagi kira-kira sebutkan nama. Oh, udah nyambung lagi nih. Udah nyambung lagi ya. Kayaknya tadi sempat hilang kuotanya mungkin ya. Coba sebutkan nama, terus dari mana biar kita semua tahu jelas, mungkin penonton yang di rumah juga paham. Oke, silakan. Bang, nama saya Viola Anastasia dari UPN Veteran Jakarta. Wih, kita ulang lagi. Lanjut. Kita ulang Jadi lagi. pertanyaannya, apa sih konsekuensi hukum ketika terdakwa tidak mendengarkan perintah majelis hakim untuk menjaga ketertiban saat persidangan? Oh, yang apa tuh? Yang kemarin-kemarin sempat rame-rame itu jadinya pandangannya bukan ke permasalahannya, jadi ke apa ya, drama-dramanya lah istilahnya ya. Gitu. Bro Martin lo tahu nggak itu ada ketentuannya di dalam KUHP soal itu? Soal masalah ketika Contempt terdakwa. of court kan itu berarti kan? Ya terlepas dari contempt of court-nya ya, kita nggak ngomongin apa sih konsekuensinya ketika kan si terdakwa nih udah diperingatkan sama hakim nggak mau nurut nih, Iya. tetap ngelawan, katakanlah udah disuruh diam tetap nggak mau diam. Itu ada konsekuensi hukumnya. Ada konsekuensi hukumnya itu. Di pasal Sebentar. Pasal 176. Pasal 176 itu KUHP itu mengatur 176 ayat 1. Jika terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban persidangan, ketertiban sidang, hakim ketua sidang menegurnya dan jika teguran itu tidak diindahkan, ia memerintahkan supaya terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang. Kemudian pemeriksaan perkara pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa. Jadi teman-teman sekalian, prinsip persidangan itu memang terdakwa wajib hadir. Iya. Tetapi ketika dia mengganggu ketertiban persidangan, sudah diperingatkan berkali-kali nggak mau dengar, hakim itu berdasarkan ketentuan pasal 176 ayat 1 boleh mengeluarkan si terdakwa dari ruang sidang. Tetapi itu hanya berlaku pada saat persidangan itu aja. Ketika sidang selanjutnya, terdakwa tetap wajib dihadirkan. Kalau kayak gitu dianggap tidak hadir atau Enggak, dia tetap diusir? dianggap hadir. Tetapi karena dia nggak menghargai persidangan, sudah diperingatkan nggak peduli, ya dia dikeluarkan. Gitu loh. Iya, maksudnya. Dan itu tidak melanggar hak terdakwa untuk melakukan pembelaan loh. Karena dia sudah diperingatkan tapi nggak mau tahu, dia tetap melawan. Nah itu dikeluarkan dia. Oke. Gitu. Tapi itu keberlakuan dikeluarkannya si terdakwa itu hanya berlaku pada saat persidangan Ya, hari itu itu aja, gitu loh. Untuk di persidangan selanjutnya enggak kan? Enggak, tetap dia harus dihadirkan gitu loh. Nah kemudian sebenarnya ada isu yang paling menarik nih teman-teman, berkaitan dengan 310 itu. Kan di situ kan untuk alasan kepentingan umum dia tidak dapat dipidana atas tindak pidana pencemarannya itu kan. Oh, iya. Ya kan, dan dapat dibuktikan kebenarannya, diberikan kesempatan dia untuk membuktikan kebenarannya. Tetapi ketika seseorang itu sudah mendapatkan keuntungan pribadi dengan sendirinya, alasan kepentingan umum itu sudah tidak ada. Contoh nih kayak tadi gue mengkritik pemerintah. Ya, gue mengkritik pemerintah nih, ternyata di belakang layar gue menerima sesuatu dari oposisi pemerintah. Ya gue bukan lagi bertindak untuk Berarti- kepentingan umum, tetapi atas kepentingannya si oposisi yang membayar gue. Kalau bahasanya sekarang buzzer berarti maksudnya. Ya. Yang kalau banyak orang-orang yang istilahnya menggunakan Jadi kalau gua bersuara itu karena dibayar, itu nggak bisa dia berlindung di balik kepentingan 310 tadi, pasal 310 tadi. ayat 3 itu. Ada lagi nggak nih pertanyaan nih? Ada lagi mungkin teman-teman dari mana, dari kampus mana kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Jadi sebenarnya gini, dari kasusnya Nikita Mirzani ini yang bisa kita ambil pelajaran itu adalah ketika memang saudara itu mengetahui bahwa ada pelaku usaha yang melakukan suatu perbuatan yang merugikan konsumen,
yang seharusnya dilakukan itu adalah melaporkan ke aparat penegak hukum. Gitu loh, melaporkan ke aparat penegak hukum. Gitu. Kenapa itu harus dilakukan? Supaya menghindari, contoh nih Bro Martin, seandainya nih saya melakukan suatu perbuatan, ya kan? Bro Martin tahu, ini kita terlepas dari 369 ya, Bro Martin tahu nih, karena gue takut Bro Martin cerita ke polisi atau ke aparat penegak hukum, gue bilang udahlah Bro Martin diam aja, nih gue kasih duit nih. Pertanyaannya, Bro Martin bisa dipidana nggak? Bisa, karena tahu tapi nggak ini. Masuk ke minimal Bro Martin ini masuk ke konsep yang namanya pembantuan. Membantu memastikan gue melakukan tindak pidana. Ketika Bro Martin tahu, bukannya gue melapor, malah gue nggak ngasih kesempatan Bro Martin untuk tetap melakukan tindak pidana. Ada konsekuensi hukumnya. Jadi yang paling benar adalah ketika Anda mengetahui seseorang melakukan tindak pidana, laporkan ke aparat penegak hukum yang berwenang. Dan kepada konsumen, sebenarnya di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sudah cukup upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku usaha yang merugikan konsumen. Ada upaya hukum perdata loh. Ya. Ada upaya hukum pidana. Ya. Dan teman-teman sekalian, terkait dengan perlindungan konsumen itu berlaku hukum pembuktian khusus. Berlaku di situ strict liability kan. Jadi pelaku usaha yang harus membuktikan bahwa dia Mungkin tidak terbalik itu ya. Iya, bahwa dia bahwa produknya dia tidak bermasalah gitu loh. Bahwa produknya dia tidak merugikan konsumen. Jadi jangan khawatir sebenarnya teman-teman sekalian. Tetapi ya tetap harus dilihat. Teman-teman harus memastikan bahwa hak-hak yang ada. Jadi gini teman-teman, kalau kalian teman-teman baca di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu nanti lebih jauh, ada kewajiban bagi konsumen itu untuk menempuh upaya hukum itu sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Nanti teman-teman bisa lihat di dalam ketentuan, saya bacakan ya biar nggak salah. Pasal 20-an itu. Nggak nyampe di 20-an. Di pasal 5, kewajiban konsumen. Kewajiban konsumen itu adalah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian dan atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beretikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Jadi contoh nih Bro Martin. Bro Martin tahu produk saya bermasalah, tapi Bro Martin sengaja beli. Apakah Bro Martin itu tetap jangan beretikat baik? Jawabannya enggak. Karena sejak awal Bro Martin udah tahu produk saya bermasalah, tetapi Bro Martin sengaja beli supaya bisa mempersoalkan saya. Itu termasuk konsumen yang tidak beretikat baik. Atau yang kedua, Bro Martin beli produk saya nih. Di dalam produk saya sudah diatur cara pemakaiannya harus dioleskan dulu baru diapain. Nah Bro Martin nggak peduli sama cara pemakaian. Akhirnya Bro Martin mengalami kerugian. Apakah saya salah atas kondisi seperti itu? Jawabannya enggak. Karena apa? Bro Martin tidak mengikuti tata cara pemakaian yang sudah disebutkan di dalam produknya. Begitu Bro Martin terkait dengan konsumen. Iya. Oke. Ya, sebagaimana yang sudah kita bahas tadi secara bersama-sama, ya kesimpulannya adalah bahwa si dakwaan ini itu dakwaan yang gabungan, Campuran. ya kan, campuran gabungan, di mana memang harus dibuktikan unsur-unsurnya. Terus terkait dengan TPPU-nya tadi juga dikesampingkan pasal 69 ya tadi. Betul, wajib dibuktikan tindak pidana asalnya. Oke, terus kalau terkait dengan produk, tadi ada pertanyaan terkait dengan produk, bahwa produk itu ketika memang mau diperjualbelikan kepada halayak banyak harus ada izin dari BPOM, ya kan? Terus selain itu, sekiranya pun konsumen ada mengalami kerugian terhadap suatu produk yang dibeli, ya kan, bisa melakukan menempuh upaya hukum yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, baik itu upaya hukum secara perdata maupun upaya hukum secara pidana, gitu loh. Jadi memang kalau misalnya diketahui ada yang nggak benar, langsung Melapornya ke aparat penegak hukum Iya. atau ajukan upaya hukum ke perdataan. betul. Gitu loh. Itu maksudnya secara hukum yang benarnya gitu lah ya kan. Gitu. Ada lagi mungkin Bro Leo yang mau ditambahkan? Cukup sih. Oke. Terima kasih buat teman-teman sekalian, teman-teman yang sudah ada di sini maupun teman Ada di sana. yang ada di sana, yang ada di rumah, yang setia menonton kami, menyaksikan kami
Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Subscribe lah terutama ya. Dan share Dan share gitu loh. supaya makin banyak orang yang mendapatkan edukasi hukum. Betul. Supaya makin banyak konsumen yang memahami bahwa ada hak-haknya dia yang dilindungi, Betul. ada saluran-saluran upaya hukum yang sudah disediakan. Betul. Dan selain itu juga kalau memang ada pertanyaan atau ide atau segala macam, atau mungkin kritik dan saran terhadap konten kita ini kan, kira-kira kurangnya apa? Contohnya apa tuh namanya? Terlalu kaku, Iya, atau mungkin harus ada sponsornya. ya, kalau itu ya mudah-mudahan ya kan, tumbuh bersama, berkembang bersama, cuan bersama. Oke. Ya, atau mungkin kira-kira teman-teman yang lain juga mau endorse ya kan? Kita nggak tahu ada yang mau endorse kopi atau segala macam, ya kan? Gitu. Oke. Saya rasa cukup untuk episode kali ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dan terima kasih. Thank you.